hampir semua jenis narkotika, baik yang konvensional maupun yang NPS, itu sudah disisipkan. Baik dalam senyawa tunggal maupun campuran, bahkan disisipkan di vape. Vape tanpa narkotika juga tidak aman untuk kesehatan. Nah, apalagi sekarang itu digunakan sebagai media atau gateway menuju penyalahgunaan narkotika. Nah, itulah kenapa kami dari BNN merekomendasi untuk pelarangan total terhadap vape ini gitu. Terima kasih masih bersama kami di One on One dan kita masih bersama dengan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Brigjen Pol Dr. Supianto MSI. Pak Supianto, terima kasih masih bersama kita di terima kasih, Bang One on One. Pak Supianto, apakah ada efek destruktif secara medis dari zat narkotika cair itu Pak terhadap sistem saraf dan organ dalam manusia Pak? Ya itu pasti. Karena kenapa narkotika dilarang? Itu karena ada efek destruktif terhadap sistem saraf, sistem organ-organ vital. Hanya sekarang kan bahwa narkotika itu disisipkan di dalam vape. Tapi artinya ya tetap narkotika. Artinya organ-organ vital seperti otak, kemudian ginjal, hati, itu semuanya akan terpengaruh. Apakah ada ini Pak, kayak substance tertentu, misalkan yang berhasil dideteksi dari cairan vape begitu yang membedakan dengan narkotika lainnya? Atau sama saja? Sebenarnya sama saja. Kan tergantung narkotik yang disisipkan di vape. Tadi saya katakan bahwa hampir semua jenis narkotika, baik yang konvensional maupun yang NPS, itu sudah disisipkan. Baik dalam senyawa tunggal maupun campuran, bahkan disisipkan di vape. Artinya dampak destruktif narkotikanya di dalam vape atau media lain ya sama saja. Semua aja kan akan merusak sistem tubuh, baik organ yang vital maupun sistem saraf. Akhirnya kan ini menarik ya Pak Supianto, ketika sebelum era yang sekarang ini Pak ya kan penggunaan penyalahgunaan narkotika ini kan ada alat-alat tertentu yang akhirnya dimusnahkan, ada aktivitas tertentu yang dilarang begitu. Kalau sekarang kan vape kan juga ada yang tidak menggunakan narkotikanya ya Pak? Ya betul. Nah apa ya cara membedakan transisi di situ bahwa ini dilarang seperti apa Pak? Apakah mungkin akan benar-benar dilarang penggunaan vape sama sekali? Atau seperti apa? Jadi kami mengumpulkan data-data ilmiah, baik vape itu yang tanpa narkotika maupun yang ada narkotikanya. Kalau ada narkotikanya sudah final, artinya setuju. Sudah pasti dilarang. Setuju. Yang tidak ada narkotika. Nah, berbagai riset yang dilakukan oleh BRIN maupun dilakukan oleh Persatuan Ahli Paru Indonesia, itu dampaknya juga sangat merusak. Sistem paru, kemudian kardiovaskuler, termasuk ginjal. Jadi artinya bahwa vape tanpa narkotika juga tidak aman untuk kesehatan. Nah, apalagi sekarang itu digunakan sebagai media atau gateway menuju penyalahgunaan narkotika. Nah, itulah kenapa kami dari BNN merekomendasi untuk pelarangan total terhadap vape ini gitu. Itu alasan. Karena ada ya yang pengguna vape mungkin ya beralasan bahwa ya ini liquid legal begitu. Yang disalahgunakan mungkin adalah liquid oplosan sehingga ada narkotikanya begitu. Nah, ini jangan disamakan. Nah, jadi kesannya seperti itu. Setuju nggak Pak dengan ini? Jadi begini. Semua hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan tentu melalui jalur-jalur yang ilegal. Termasuk di dalam vape pasti akan sulit menembus yang menggunakan vape yang legal, yang mungkin kalau dalam bahasa kita ada pita cukainya. Tentu pengedar, produsen narkotika adalah menggunakan vape yang ilegal gitu. Nah, sekarang membedakan antara legal dan ilegal pada saat dipakai, kita nggak memungkinkan. Emangnya vape yang legal itu pada saat dipakai kelihatan cukainya? Kan enggak? Enggak. Nah, terus yang ilegal juga sama. Iya. Antara yang berisi istilahnya vape yang legal dan ilegal saja, artinya yang oplosan, yang bukan pabrikan, itu sulit dibedakan. Apalagi ditambah narkotika, artinya ada 3 jenis secara umum.
ada yang istilahnya vape bener tanpa narkotika tapi oplosan, ada yang pabrikan, tapi ada juga yang vape dengan narkotika. Ketiga-tiganya sulit deteksi pada saat digunakan. Mungkin nggak head to head Pak, ketika misalnya dari pengguna vape mungkin beralasan ya rokok pun berbahaya, lantas kalau misal diteteskan di dalam rokok tersebut bukankah sama saja, ini bukan persoalan alatnya, bagaimana kalau kayak gitu Pak? Ya, itu agak sulit kalau narkotika cair misalkan disisipkan di dalam rokok, misalnya itu agak sulit. Agak sulit ya? Artinya bahwa yang diinginkan tidak akan tercapai. Keinginan halusinasi, keinginan untuk mendapatkan sensasi dari narkotikanya tidak akan tercapai. Beda dengan digunakan dalam vape. Gitu. Karena kalau vape itu dari liquidnya langsung. Liquidnya langsung aerosol, itu yang diisap. Itu yang akhirnya disoroti oleh BNN. Iya. Karena potensinya lebih besar begitu Pak? Iya betul. Pak, ini dengan perkembangan zaman yang sekarang Pak Supianto, akhirnya kan BNN juga harus terus berkembang Pak ya untuk bisa memastikan bagaimana peredaran-peredaran yang mencari celah-celah teknologi, saya katakan begitu. Bagaimana Pak standarisasi laboratorium BNN yang sekarang Pak untuk menentukan klasifikasi, penetapan golongan narkotika di era yang sekarang ini Pak? Perlu kita sampaikan bahwa untuk penentuan klasifikasi golongan narkotika, itu memang ada sebagian tugas BNN termasuk Puslab. Tetapi di negara kita itu ada yang namanya Komite Narkotika Preksoterpika dan Prekursor. Namanya Komite NPP. Ini berisikan oleh dari Kemenkes selaku ketua, kemudian dari BNN khususnya Puslab sebagai wakil ketua 1, kemudian dari BPOM wakil ketua 2, di dalamnya ada sekretaris dari Kemenkes. Di bawahnya lagi ada lembaga-lembaga atau lab-lab yang menangani atau menguji narkotika, dan di bawahnya lagi ada para akademisi, para praktisi. Jadi para guru besar yang punya kompetensi di bidang itu ada dalam satu komite. Lah kami di Puslab Narkotika karena jadi sebagai wakil 1, tentu akan selalu berupaya bagaimana mengkaji, meneliti zat-zat baru yang diduga masuk narkotika. Terkait dengan standar kita, lab kita, Puslab Narkotika BNN, perlu saya sampaikan bahwa kami adalah salah satu lab yang ditunjuk oleh Kemenkes, melalui Kemenkes untuk menguji narkotika. Baik sebagai bahan sediaan itu seperti serbuk, pil, kapsul, maupun spesimen. Spesimen itu adalah zat narkotika yang ada di dalam misalkan rambut, ada di dalam darah, urin. Jadi artinya lab kami ditunjuk untuk menguji semua jenis sampel yang mengandung narkotika. Ada lab lain yang enggak, ada sebagian. Ada yang spesimen doang, ada sediaan doang. Nah, kalau kita itu satu. Sebagai legitimasi lab kita. Kedua, lab kami adalah terakreditasi oleh KAN, Komisi Akreditasi Nasional. Kita ikut ISO 17025 sebagai lab penguji sejak tahun 2012. Ada lab narkotika pertama yang mendapatkan akreditasi. Di samping itu lab kami juga punya akreditasi sebagai penyelenggara uji profisiensi ISO 17043. Jadi kami punya kewenangan untuk memonitor, mengevaluasi lab-lab narkotika, lab yang menguji narkotika di seluruh Indonesia. Udah sesuai nggak dengan SOP? Yang di seluruh Indonesia diujinya di... Kami memonitor dan mengevaluasi. Kami memberikan sampel tertentu, coba diuji bener apa enggak. Berarti menjadi standar ideal ya? Iya betul. Artinya lab kami adalah sebagai lab, bahasa kasarnya adalah lab rujukan untuk pengujian narkotika di Indonesia. Pak, spesifik tentang liquid vape yang ada kandungan narkotikanya, laboratorium bagaimana cara bekerjanya Pak? Berarti apakah liquid tersebut diambil, diteteskan, dilihat kandungannya? Karena kalau dari aroma tidak terasa ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya kan mau bentuknya apapun sebenarnya, selama itu zat itu dianggap mengandung narkotika, kita sudah punya SOP, kita sudah punya instruksi kerja sesuai dengan ISO 17025 itu, termasuk liquid vape. Artinya sama aja liquid vape yang mengandung narkotika, SOP-nya sebenarnya sama. Nah, kita sudah menjangkau semua zat-zat yang ada di dalam liquid vape itu. Artinya SOP-nya sama saja dengan menguji barang bukti lain di luar liquid vape. Jadi itu tidak ada masalah sebenarnya bagi kami. Tentu tahapan-tahapan kalau penyidik mengujikan di lab kami adalah ada persyaratan formal, administrasi, ada persyaratan teknis. Persyaratan teknis itu termasuk
minimal yang harus dikirim ke kita, kemudian cara pengambilan. Karena kalau misalkan di urin di darah itu kan berbeda. Nah itu ada juga aturannya. Kalau ini memenuhi syarat, kemudian kami terima sampelnya dalam bentuk kita sistem blind sample. Jadi kita kasih kode supaya para analis itu tidak tahu bahwa ini barang dari mana. Untuk menghindari intervensi. Jadi misalkan orang nanya, oh kasus gimana? Nggak bisa, analis nggak bisa karena hanya kode-kode. Salah satunya itu. Setelah itu baru kita lanjut ke penimbangan. Karena jangan sampai, ini kan rentan ini disalahgunakan. Ya. Artinya dikirim berapa, sebenarnya ditulis berapa. Nah, ini kita cek. Setelah itu baru kita masuk preparasi. Preparasi persiapan untuk diuji. Nah ini antara yang bahan sediaan sama spesimen tadi, kita pisah dengan ruang yang berbeda karena nanti arahnya berbeda. Setelah itu baru kita uji pendahuluan. Kita bisa dengan tes warna atau tes dengan alat-alat portable. Nah, setelah itu baru kita masuk uji konfirmasi atau konfirmatory. Biasanya yang kita pakai untuk zat-zat narkotika umumnya menggunakan GCMS. Apa itu Pak? Itu gas kromatografi, mass spektrometri itu sebagai standar umum untuk pengujian narkotika. Nah, tetapi kita punya alat lain manakala tidak teridentifikasi dengan alat yang umum ini. Nah, Ada lagi. kita lakukan uji kimia lanjut istilahnya seperti itu. Pak, saya jadi khawatir ya Pak ya. Maksudnya begini, kalau misalnya vape dengan liquid yang tadi kita bahas kan memang oknum-oknum menyasar pasar tertentu ya Pak ya, yang memang sudah kelihatan targetnya. Gimana dengan liquid yang dianggap legal atau liquid yang beredar di masyarakat? Ada potensi nggak Pak? Atau ditemukan bahwa ada kandungan yang mengarah ke sana Pak? Yang legal ya? Iya. Yang berpita cukai? Mungkinkah begitu? Semua itu mungkin. Potensi itu ada? Potensi itu ada. Karena sekecil apapun, potensi itu selalu ada. Kita kan selalu monitor. Jangan sampai istilahnya produsen vape itu berkaki dua. Jadi di depan layar dia menggunakan pita cukai, tapi di belakang layar dia juga memproduksi yang disalahgunakan untuk narkotika. Potensinya ada Pak ya? Ada. Atau ditemukan mungkin? Sudah ditemukan? Kami belum bisa menjelaskan dalam forum ini karena ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Tapi kami sudah memonitor perkembangan itu. Jadi artinya bahwa kita memang sudah punya perhatian khusus terhadap penyalahgunaan pita cukai. Ada kecurigaan juga melihat dari sisi harga kah Pak? Misalkan dengan kandungan itu harganya berjuta-juta misalnya? Oh ya, kalau dari sisi itu pasti. Kalau dari sisi itu. Jadi kalau liquid vape yang harusnya harganya hanya mungkin 300.000, itu bisa 5 jutaan. Kalau yang ada narkotikanya. Karena tentu saja narkotika baik susahnya untuk suplai, juga kandungannya tentu berbeda. Sehingga memang mahal. Kalau dari harga itu jelas. Tetapi kadang-kadang kan gini, anak-anak muda dikasih dulu. Dengan harga yang terjangkau. Dengan harga terjangkau, pakai ini enak, pakai ini suruh coba ya kan. Padahal ini isinya narkotika. Pada suatu kondisi kritis dia akan ketagihan. Pada saat ketagihan dia harus nyari orang itu, berapapun akan dibeli. Itu permasalahannya. Nah itu yang nyambung yang saya khawatir tadi. Kadangkala ketika bersama pengguna vape itu kan nyobain dong Ya. gitu kan ya. Ketika dicoba kita nggak tahu apa kandungannya kan. Makanya itu yang kami kasihkan edukasi kepada siapapun pengguna vape. Manakala kita ditawari temen nyoba ini nyoba itu, sebaiknya ditolak. Karena kita tidak tahu bahwa di dalam vape yang ditawarkan itu bisa saja mengandung narkotika. Kita pertama, oh iya lebih enak kamu. Nah iya. Sekali, 2 kali, mungkin yang ke 10 kali akhirnya ketagihan. Mau nggak mau nyari dia, kalau mau ya beli sekian. Seperti itu biasanya. Jadi lebih ini ya Pak ya, lebih terbuka ya. Berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu kan transaksi yang tertutup saya pikir ya. Itu makanya kenapa kami juga tetap merekomendasi untuk pelarangan. Saya dengar kemarin ada ini Pak ya, rapat dengar pendapat di DPR Pak tentang wacana pelarangan vape itu ya, betul itu Pak? Bagaimana itu perkembangannya? Jadi sebenarnya kan kita RDP-nya terkait dengan RUU narkotika dan psikotropika. Tetapi di dalam dinamika rapat kan pasti ada anggota dewan yang menanyakan bagaimana perkembangan vape yang memang kami sejak awal menggaungkan untuk pelarangan. Akhirnya kami menjelaskan alasan utama adalah yaitu sudah banyak kasus vape yang disalahgunakan sebagai media
penyalahgunaan narkotika. Itu alasan utama kita sampaikan kepada Dewan. Banyak kasus itu sudah sampai di titik memprihatinkan sekali kah Pak? Iya, untuk skala narkotika sudah memprihatinkan. Wow. Karena itu tadi, semua jenis narkotika sudah dipakai, disusupkan. Bahkan itu tadi tidak hanya satu jenis, ada yang sampai 4 jenis narkotika di dalam satu cartridge vape. Biasanya orang pakai kan ya satu. Ini 4 dicampur jadi satu. Ibaratnya kalau kita minum alkohol dioplos dengan macam-macam, kan banyak yang meninggal seperti itu. Lah ini juga mirip kayak gitu. Ibaratnya dioplos, semua narkotika dioplos di dalam liquid vape. Waduh. Dan itu ada di lapangan Pak ya, dan anak muda yang... Iya, yang sebagai sasaran utama. Anak muda, pelajar, itu kan karena gampang terpengaruh kan. Temennya pakai, dia pakai, lifestyle. Baik, Pak Supianto, bukankah juga ada entah apakah lembaga pengawas standarisasi liquid vape atau seperti apa? Nah ini seperti apa Pak kalau Pak Supianto melihatnya? Kita akan bahas setelah jeda Pak ya. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali.